di masjid yang deket kampus, bukan yang masjid di dalam kampus, tapi di deket kampusnya di luar. Nah loh, teman-teman ngerasa ada yang aneh nggak di video barusan? Oke, kita putar balik ya videonya. Perhatikan baik-baik buat teman-teman semua. Parkir juga bayar itu, cuman parkirnya nggak di kampus ya, tapi di masjid yang deket kampus, bukan yang masjid di dalam kampus, tapi di deket kampusnya di luar. 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 Dalam kampus tapi di dekat kampusnya di luar. Itu. Nah gitu ya guys untuk pengalaman gue waktu tahun 2018, budget gue yang gue keluarin. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, alangkah baiknya tonton dulu video sebelumnya. Dan ini adalah video yang selanjutnya. Ditonton. Tadi gue saranin ya, ini kan gue bukan berdasarkan gue pribadi, tapi gue lihat ke teman-teman gue yang dari jauh juga yang pada ngekos di sini, yang tinggal, otomatis kan mereka nggak bisa pulang pergi setiap tes kan, gitu kan tesnya sebulan tuh ada sekali ataupun 2 kali, jadi kayak nggak sebulan itu tuh semua tes tuh disekaliin, enggak, jadi ada jadwalnya kan, otomatis kalian harus tinggal di sini dulu kalau memang kalian lanjut dari lolos dari tahapannya. Nah jadi gue mau saraninnya kayak gini, misalnya kalian kan benar-benar harus gak punya aktivitas di tempat tinggal kalian yang di luar Pulau Jawa ya, ataupun di luar Jabodetabek gitu. Jadi kalian misalnya baru lulus nih, misalnya ya ini gue ambil contohnya yang kalian benar-benar orangnya yang biasa, bukan orang yang punya ataupun keluarga yang kaya ataupun gimana lah gitu. Jadi gue ambilnya orang biasa aja, misalnya kalian budgetnya benar-benar pas-pasan gitu, buat ongkos sama buat makan sama buat ngekos gitu, misalnya pas-pasan banget gitulah. Nah usahakan kalian bener-bener sebelum kalian tes nanti datang ke Jakarta ataupun ke Depok nanti ke kampusnya, kalian bener-bener persiapkan dulu usaha kalian, jangan sampai sia-sia, apalagi kalian jauh banget gitu, harus naik pesawat ataupun kapal, harus bener-bener persiapkan secara matang, jangan sampai gagal kalian di tahapan verifikasi berkas. Udah kalian bener-bener rugi banget kalau kalian gagal di tahapan verifikasi berkas untuk di luar Pulau Jawa gitu. Soalnya kalian baru datang, baru juga tes pertama gitu dari kampusnya udah gagal gitu. Ya mungkin kalau kalian mendingan, cuman kan capek-capek juga dari sana datang ke sini. Kecuali kalian memang kalau di tahapan akhir gagal walaupun sia-sia, tapi kalian udah punya pengalaman gitu. Ada gambaran nih buat tahun depan gimananya gitu guys. Nah jadi untuk saran dari gue ya pertama yang itu, jadi harus persiapkan dulu secara matang usaha kalian dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga, benar-benar kalian udah matang gitu. Itu ya guys. Nah yang paling penting sih tahapan SKD yang paling penting tuh kalian harus persiapkan tuh. Jangan sampai kalian gagal di sana gitu. Kalau udah gagal di sana ya udah, kesananya pun kalian bakal gagal terus. Terkecuali kalau kalian udah lulus tahapan SKD, insya Allah tahapan yang lainnya pun kalian bakal diberi kelancaran. Gitu guys, menurut gue ya ini. Nah gitu untuk pertama. Untuk yang kedua adalah jika kalian ngekos nanti, nah di sini gue bukan mau rekomendasiin, cuman gue mau ngasih tahu juga nih ke teman-teman semua. Nah berhubung kalian misalnya nggak satu orang, nah gue saranin kalian ya syukur-syukur kalau ke teman-teman semua udah pada gabung di grup-grup WhatsApp ataupun Line ataupun yang lainnya, catar 2020, kalian syukur-syukur ya udah gabung. Nanti kalian bisa sharing-sharing gitu gimana mau kos ataupun ada yang mau ngekos ataupun gimana. Nah lebih baik kalian bertanya seperti itu, jadi kalian nanti bisa dibilang join lah sama teman-teman kalian seperjuangan. Jangan sampai kalian ngekos sendiri, soalnya budgetnya bener-bener daerah situ tuh lumayan mahal gitu, soalnya banyak banget yang ngekos di sana tuh, jadi ibaratnya butuh banget kosan tuh di sana. Jadi kalian harus bener-bener cari temen ataupun jadi kita PT-PT lah sama teman-teman semua. Ya berhubung di sana juga kita kan bukan buat selamanya, untuk sementara, untuk selama seleksi doang gitu. Jadi ibaratnya jangan sampai memikirkan takut gak nyaman lah ataupun yang lainnya. Yang penting kalian tuh di sana dapat tempat tinggal buat seleksi dan belajar gitu guys. Dari gue jangan sampai kalian memikirkan sama banyak duit ini ya bodo amat lah. Kalau untuk yang punya uang mah kalian mau ngekos sendiri ataupun gimana. Nah kalau saran dari gue sih lebih baik buat teman-teman semua ya ini yang low budget, ajak teman kalian gitu, ajak ataupun teman-teman yang di grup kalau nggak punya teman seperjuangan di kampung daerah kalian gitu.
Jadi ajak aja teman-teman semua yang dari grup ataupun yang lainnya yang mau kos, gimana kita join nih PT-PT ataupun yang lainnya. Nah itu untuk saran dari gue. Dan jika nantinya pun kalau kalian udah ngekos ataupun segala macam, kalian harus bisa mempunyai sikap kekeluargaan. Maksudnya kekeluargaan tuh kita harus saling bantu sama teman kalian yang lebih susah dari kalian. Soalnya kenapa? Pas kalian nanti susah pun insya Allah kalian bakal ada yang ngebales ya. Kayak teman gue juga waktu itu ya, mungkin dia waktu ngekos dia nggak punya uang ya, ada teman gue juga dia katanya dibantu sama temennya waktu itu, dia nggak dikirim sama orang tuanya, dia udah lolos tahapan fisik kalau nggak salah, tahapan apa ya apa gue, udah lolos tahapan fisik, dia dibantu. Jadi kayak dibantu sama temennya, dia ngerasa pas dia punya uang tuh dia kayak inget gitu. Nah contohnya kayak gitu ya, contoh kecilnya gitu, kayak temen gue, pengalaman temen gue. Jadi kalian harus saling punya sikap kekeluargaan, jadi saling bantu, jadi mengurangi, bisa kalau mau makan, kalau bisa gitu ya, kalau memang kalian ini low budget banget gitu, kalian PT-PT aja, ataupun kalau nggak bisa masak nasi di tempat itu ya beli keluar yang jangan yang mahal-mahal gitu, menurut gue tuh yang biasa aja, kayak misalnya ke warteg lah, kemana lah, yang penting kalian bisa makan, bisa sehat, bisa kuat gitu untuk menghadapi seleksi demi seleksi ke hari yang akan datang. Itu guys untuk saran dari gua. Nah jangan sampai kalian mentang-mentang nanti kan misalnya mungkin ya, ini gua nggak menyinggung siapa-siapa, mungkin nanti kalian dari kampung ataupun dari mana datang ke Jakarta melihat gedung-gedung tinggi, ke mall-mall, lihat mall-mall, pengen bawaannya tuh kan mentang-mentang duitnya masih banyak gitu, misalnya baru juga datang ataupun baru tahapan pertama lolos, kalian merasa masih punya uang buat bekal gitu, kalian semena-mena jalan-jalan lah, nonton, ke mall, shopping, apa yang lain. Nah saran dari gue, jangan dulu melakukan hal yang konyol seperti itu. Ini banyak kejadian teman-teman gue juga waktu dulu, banyak banget ini, dia sampai ngajak ke gue lah gini, padahal kita tuh masih mikir kita tuh masih di ujung tanduk gitu, masih lulus apa jangan apa enggak. Kalau mereka sih terbawa enjoy, emang sih kita bawa enjoy juga, namun kita pikir lagi aja gitu, di sini tuh kita tuh mau berjuang, bukan mau senang-senang gitu, bukan mau senang-senang ada waktunya, namun kita di sini waktunya emang waktunya berjuang gitu. Jadi buat teman-teman semua yang pada ngapos nanti seperti itu, jadi jangan sampai kalian menghambur-hamburkan uang yang benar-benar bermanfaat lah buat perjuangan kalian. Nah itu benar-benar buat uang yang pas-pasan. Nah namun ada yang lebih baik lagi dari saran gue yang itu, yaitu kalian misalnya benar-benar gak punya uang ataupun hanya sekedar bekal buat makan ataupun sedikit lah ibaratnya, kalian bisa nanti ini berdasarkan pengalaman gue juga ya, waktu di tahapan fisik kotesannya kan 2 hari. Nah waktu itu juga gue kan otomatis gue harus nginep, kalau mau gue nginep di kosan teman gue gak enak, soalnya waktu itu udah banyak orang di kosan teman gue nya. Jadi gue waktu itu memutuskan nginep di masjid yang deket. Jadi gue nginep di masjid yang deket area Poltekim yang gue parkir motor itu. Nama masjidnya gue lupa, pokoknya itu udah ada tempat khusus buat kayak perantau gitu, nanti ada aulanya gitu, masjid, jadi udah khusus masjid, nggak boleh ditidurin kalau masjid, cuman ada terasnya. Nah di sampingnya itu ada kayak, kalau di kampung kan kayak pesantren gitu, cuman ini bukan pesantren, buat kayak musafir gitu yang perjalanan. Nah di sana tuh sebenarnya boleh nginep, boleh, teman-teman gue juga banyak yang nginep di sana, yang benar-benar minim budget, yang nggak bisa bayar kos ataupun hanya sekedar buat makan aja, alhamdulillah gitu. Misalnya mereka kan di situ benar-benar berjuang, udah niat, jadi juga memikirkan gimana nyaman enggaknya buat tidur, yang penting mereka tuh berjuang, bisa tinggal, bisa tidur, bisa makan di sana gitu. Nah gitu, benar-benar kalian harus merasakan kepedihan dulu lah emang kalau ini benar-benar yang low budget gitu, kecuali yang banyak uangnya ataupun cukup punya uang bisa ngekos ya lebih saranin ngekos. Soalnya kalau kalian yang punya uang tinggal di masjid kan nanti penuh masjidnya gitu. Lebih tepatnya bukan di masjid ya tidurnya, tapi di sampingnya ada gedung gitu, pokoknya di lantai 2-nya teman-teman juga pada tidur ada gitu. Di bawahnya juga ada 2 lantai gitu, agak luas sih lumayan. Nah gue saranin buat yang low budget banget gitu, lebih baik kalian yang jauh gitu, yang dari jauh tinggal di sana aja, insya Allah nggak apa-apa. Untuk tahun-tahun sebelumnya nggak apa-apa, tapi untuk tahun sekarang kurang tahu. Cuman pas waktu itu gue tanya juga,
ini udah biasa mas, udah dari tahun ke tahun emang seperti ini. Pas pendaftaran Poltekim dan Poltekip dibuka selalu penuh, tapi ini benar-benar emang bukan dikhususkan, emang diperbolehkan gitu, nggak dilarang. Itu aja sih guys. Mungkin segitu aja ya guys, gue mau ngasih sharingnya ke teman-teman semua, ataupun ya lebih ke saran-sarannya dari gue gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini, yang mau daftar tahun ini. Semoga kalian lancar, diberikan segala-segalanya kelancaran gitu, dari tahapan pertama sampai tahap akhir semoga lancar, amin. Dan ingat, jangan sampai sombong kalian jika udah lolos nanti. Ingat, berbagi sharing lagi ke teman-teman semua yang mau pada nanya ataupun segala macamnya, kasih tahu ya untuk adik-adiknya ataupun gimana nya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Kalau memang benar-benar video ini bermanfaat buat teman semua, like aja videonya ya guys. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa follow IG gue juga. Yang ini nih. Oke, ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.